Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Fakih. Di sini saya akan menjelaskan praktikum Big Data Analytics pertemuan yang pertama. Nah, untuk yang pertama membuat variabel dan melakukan pemanggilan variabel. Nah, di sini kita akan melakukan print hello world, nilai variabel x sama dengan 25, print nilai a sama dengan x, di mana x sama dengan 25. Untuk hasil runningnya hello world, nilai a sama dengan 25. 25 didapat dari variabel x di sini. Untuk yang kedua, menjalankan beberapa perintah. Yang pertama, print dan variabel. Nah, di sini print belajar Python untuk Big Data Analytics, di mana variabel a sama dengan 10, variabel b sama dengan 5, dan variabel c sama dengan variabel a ditambah variabel b. Lalu print c. Untuk hasil runningnya, belajar Python untuk Big Data Analytics 15. Nah, 15 ini berasal dari penambahan variabel a ditambah variabel b sama dengan 15. Untuk yang kedua sama, variabel a sama dengan 12, variabel b sama dengan 4, c sama dengan variabel a ditambah variabel b. Lalu print c, hasilnya adalah 16 dari 4 ditambah 12. Untuk yang nomor 2, print penggabungan string dan variabel dengan tanda koma. Print a ditambah b sama dengan c, di mana hasilnya 12 ditambah b sama dengan 4 sama dengan c yaitu hasil dari 12 ditambah 4, di mana c adalah a plus b, hasilnya sama dengan 16. Untuk yang nomor 3, print penggabungan menggunakan simbol. Nah, di sini print nilai a, simbol d yaitu integer a yaitu 12 dan integer b yaitu 4. Nah, di sini c-nya adalah hasil dari 12 ditambah 4 yaitu hasilnya 16. Untuk selanjutnya, nama sama dengan Fikri, teman sama dengan Fakih. Nah, di sini kita cetak simbol string dari kata di atas yaitu Fikri Fakih. String berteman dengan simbol string, yaitu untuk urutannya adalah nama dan teman. Nama adalah Fikri, teman adalah Fakih. Untuk hasilnya adalah Fikri berteman dengan Fakih. Ya, untuk selanjutnya kita menggunakan operator aritmatika. Nah, di sini kita mencoba melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di sini untuk hasil dari runningnya, print 21 ditambah 22 hasilnya adalah 43. Print atau cetak 34 dikurangi 14 sama dengan 20. Untuk cetak print 2 kali 3 sama dengan 6 dan seterusnya. Nah, di sini adalah hasil dari operator aritmatika. Untuk selanjutnya, nomor 5 adalah contoh penggunaan multiline statement. Nah, di sini hanya menggunakan perintah print, yaitu mencetak sebuah variabel kata yaitu hi, how are you. Terus yang kedua, print my name is Fikri. Nah, di sini setelah dijalankan akan mengambilkan 2 buah cetakan. Untuk selanjutnya, x sama dengan 4, y sama dengan 10. Print x dikali y, hasilnya adalah 40. 40 adalah hasil dari x yaitu 4 dikali y yaitu 10. 4 dikali 10 hasilnya adalah 40. Untuk yang selanjutnya, menghitung luas persegi panjang. Untuk luas persegi panjang adalah kita isi dulu panjang dan lebar. Untuk x yaitu hasil
hasil dari luas persegi panjang, yaitu P kali L, panjang kali lebar, dimana P adalah panjang dari persegi panjang dan L adalah lebar dari persegi panjang. Kita coba running. Misal kita masukkan nilai panjang 10, lebar 5. Nah, luas persegi panjang adalah 50, dimana rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, yaitu 10 dikali 5 sama dengan 50. Yang kedua, menghitung luas segitiga. Nah, di sini untuk luas segitiga, masukkan nilai alas dan masukkan nilai tinggi. Kita coba running. Nilai alas 10, tinggi 5. Nah, untuk hasilnya adalah untuk rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi, dimana nilai alasnya 10, tingginya 5, yaitu 50 dikali setengah, yaitu 25. Baik, kita lanjut untuk praktikum 2. Di sini kita menggunakan fungsi input. Di sini ada nama, umur, jurusan, dan IPK, di mana untuk mencetak dari semua inputan menggunakan print nama Anda, umur Anda, jurusan Anda, dan IPK Anda. Untuk runningnya kita coba isi. Tuh, masuk connect. Sebentar ini. Nah, masukkan nama Anda, terus masukkan umur, jurusan, masukkan IPK. Nah, di sini akan mencetak dari semua inputan yang sudah kita ketik, di mana inputannya ada nama, umur, jurusan, dan IPK. Yang kedua adalah menggunakan fungsi input, yaitu A sama dengan integer input nilai pertama, B sama dengan integer input nilai kedua, nah C sama dengan A dikali B, di mana print nanti mencetak A kali B sama dengan C. Untuk runningnya, nilai pertama 10, nilai kedua adalah 20, hasilnya adalah print 10 dikali 20 sama dengan 200. Untuk yang ketiga menggunakan if else, di mana di sini adalah menentukan bilangan genap atau ganjil menggunakan if else. Print penentuan bilangan genap atau ganjil. Untuk bilangan sama dengan integer input bilangan. If bilangan dibagi 2 sama dengan 0, print bilangan genap. Nah, jika tidak dibagi 2 sama dengan 0, maka akan print bilangan ganjil. Nah, di sini untuk runningnya menggunakan bilangan 7, di mana 7 dibagi 2 tidak habis sama dengan 0, maka bilangan 7 merupakan bilangan ganjil. Untuk selanjutnya menggunakan perulangan, yaitu perhitungan huruf kecil dan huruf besar. Nah, di sini menggunakan for j in range 0, yaitu teksnya nanti dimasukkan teks. Langsung kita running aja biar contoh UBP Karawang. Nah, di sini teks dari UBP Karawang yaitu jumlah huruf kapital adalah 1, yaitu huruf K dari Karawang, dan jumlah huruf kecilnya adalah 10. Jadi total dari semua inputan yang masuk kecuali huruf kapital, jadi semuanya berjumlah 11. Nah, selanjutnya adalah menghitung jari-jari. Nah, di sini misal jari-jari 10. Nah, karena masih error karena name, math,
itu belum didefinisikan. Nah, caranya adalah mengimport math agar bisa dibaca oleh sistem. Kita masukkan lagi, kita running jari-jari sama dengan 10. Nah, luas adalah 314, dimana pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Untuk selanjutnya adalah jalankan program tersebut, isikan berbagai nilai jari-jari termasuk angka pecahan, lalu hasil hitungan luasnya. Bagaimana dampak penggunaan modul 2F? Bagaimana dampaknya jika modul 2F diganti dengan 5F? Nah, di sini kita akan mencoba running jari-jari 10. Nah, ketika diganti adalah yang berbeda adalah di komanya. Yang memakai 5F, komanya berjumlah 5 angka. Nah, ketika pakai 2F, komanya berjumlah, angka di belakang koma berjumlah 2 angka, yaitu 314,16. Sedangkan untuk yang 5F terlalu banyak. Untuk yang di bawahnya juga sama, menggunakan 5F. Nah, hasil dari luas angka di belakang koma berjumlah 5 angka. Selanjutnya adalah float input bilangan pertama, yang kedua float input bilangan kedua, yang ketiga float input bilangan ketiga. Min, yaitu hasil dari min pertama ditambah kedua ditambah ketiga dibagi 3. Print rata-rata. Nah, kita di sini adalah menghitung rata-rata. Kita coba masukkan bilangannya. 3, bilangan kedua 4, bilangan kedua 5. Rata-rata adalah 4.0, dimana 4 itu hasil dari 3 ditambah 4 ditambah 5 dibagi 3, yaitu 4. Nah, di sini selanjutnya adalah fungsi persamaan. X sama dengan float input, masukkan nilai X. F sama dengan 2 kali X kali 3 ditambah 2 kali X ditambah 15 bagi X. Dimana print fungsi persamaan sama dengan 2X pangkat 3 plus 2X ditambah 15 dibagi X. Print hasil dari F, yaitu fungsinya. Kita coba masukkan nilai F. Kita F, misal F sama dengan 5. Nah, fungsi persamaannya adalah 2 dikali X sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 2 kali 5 ditambah 15 dibagi 5, hasilnya adalah 263. Baik, kita lanjut untuk praktikum ketiga. Nah, yang pertama menggunakan fungsi membuat plotting data pada sumbu koordinat. Membuat garis koordinat untuk plotting data menggunakan perintah, yaitu import matplotlib.pyplot as plt. Nah, untuk koordinatnya yaitu 0, 10, 0 dan 25. Yang kedua, menampilkan data ordinat untuk data 2,4, 2,5,11, 6,14, 7,17 dan 9,24. Nah, untuk hasilnya setelah di running, yang ketiga membuat garis pada titik-titik ordinat dengan menghilangkan GS. Nah, di sini fungsi GS dihilangkan. Setelah di running akan membentuk garis sesuai dengan koordinat yang sudah ditentukan. Selanjutnya membuat plotting data dengan memberi nama variabel pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, plotting X label yaitu actual birth weight dan Y label yaitu
estimate birth weight. Nah, setelah di running, maka di sumbu X dan sumbu Y akan muncul keterangan yang sudah dibuat. Yang kedua adalah manajemen data file CSV. Nah, di sini kita diimport dulu ke drive. Nah, setelah itu kita panggil datasetnya, kita upload dulu di dataset. Di sini yaitu ada 2 file ya, ada 3 CSV dan insurance CSV. Nah, di sini sudah terpanggil. Nah, selanjutnya adalah scatter plot data, yaitu menggunakan file yang sudah kita upload tadi yang bernama insurance.csv. Untuk isi dari file tersebut adalah ada beberapa bagian. Yang pertama ada age, sex, terus BMI, children, smoker, region, dan charts. Untuk link datasetnya bisa di download di link berikut. Yang selanjutnya fungsi untuk membuat scatter plot dari CSV yang sudah kita upload. Nah, di sini sudah muncul beberapa titik-titik dari CSV yang sudah kita upload tadi. Nah, pada kode di atas kita menggunakan seaborn yang sudah dideklarasikan dengan nama SNS. Nah, menggunakan scatter plot adalah menampilkan sebuah diagram di mana setiap value di dataset direpresentasikan dengan tanda titik berwarna biru. Pada diagram tersebut ada 2 data yang diambil, yaitu insurance yaitu BMI dan pada sisi X, dan data charge pada sisi Y. Ini charge dan ini adalah BMI yang sudah diambil dari file insurance.csv. BMI dan charge. Selanjutnya adalah menampilkan plot data kategori dari salah satu variabel smoker. Nah, di sini insurance data adalah smoker. Nah, nanti setelah di running akan kita bisa membedakan di mana hasil dari charge dan hasil dari BMI dibedakan dengan menggunakan kode warna. Nah, pada kode ini mengambil dan menampilkan dataset insurance, yaitu true atau false menggunakan data smoker. Jika value smoker adalah yes, maka dot berwarna biru. Jika value smoker adalah no, maka dot berwarna oranye. Selanjutnya menampilkan prediksi data dengan data tentang smoker melalui garis regresi. Nah, pada tahap ini menggunakan regresi fungsi implot. Fungsi tersebut adalah fungsi seaborn berupa scatter plot 2 dimensi yang menampilkan regresi linear overlaid yang berguna untuk membandingkan variabel numerik. Untuk kodenya, X sama dengan BMI, Y sama dengan charge, hue sama dengan smoker. Nah, untuk data kita ambil dari insurance. Baik, selanjutnya praktikum pertemuan 4. Yang pertama, melakukan crawling data untuk keyword minyak goreng langka untuk bulan Februari 2022. Nah, di sini kodenya kita install git clone dari GitHub. Setelah terinstall, kita
kita masukkan impor lagi kodenya. Nah, untuk setelah itu kita melakukan mounting untuk integrasi Google Colab dan Google Drive. Import Pandas SPD from Google Colab, import drive yang sudah kita buat tadi. Untuk lokasinya ada di content/drive. Nah, setelah itu kita menggunakan Pandas pada file CSV yang akan dibuat dengan mengimpor data menuju data frame, yaitu CSV-nya yaitu untuk lokasi drive-nya di sini bernama minyak.csv. Baik, lanjut untuk praktikum pertemuan 5, yaitu mampu melakukan web scraping. Nah, di sini kita masukkan kodenya. Nah, untuk hasilnya, fungsi dari .text adalah menghilangkan bagian lain yang ada di file HTML tersebut, sehingga hanya menyisakan teks dan bagian kosong yang terletak pada sebelum dan setelah teks. Dan untuk fungsi dari strip adalah memotong atau menghilangkan bagian kosong tersebut, sehingga yang tersisa hanyalah teks tanpa bagian kosong. Untuk yang kedua, buat file baru dan kopikan script, kemudian modifikasi. Nah, di sini kita memodifikasi di tag, terus ada print shop untuk menampilkan tag href, menampilkan teks di dalam href tanpa teks, dan untuk print shop href ada menampilkan link yang dituju di dalam. Kita langsung running. Untuk hasilnya href webku.html, link ke webku.html. Selanjutnya kita import drive-nya. Setelah itu menggunakan file web1.html, kemudian buat file baru. Nah, kita upload dulu HTML-nya, lalu untuk hasil dari runningnya, ambil link di kelas 1, ambil teks dari paragraf pertama. Untuk data paragrafnya ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Untuk find, menemukan dan mengambil hanya data yang ditarget. Untuk find all, menemukan dan mengambil seluruh data. Selanjutnya kita print mengambil semua teks dari paragraf, itu paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Untuk di kelas 1 ada paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, untuk selanjutnya membuka alamat web detik.com. Lalu kita melakukan inspect elemen. Nah, di sini kita akan mengambil elemen dari berita populer yang ada di detik.com. Selanjutnya kita buat URL detik.com. Lalu kita akan mengambil sebuah web populer yang ada di detik.com ini.
Nah, setelah mengambil semua kelas-kelasnya, setelah di running, maka akan muncul terpopuler dari detik.com, yaitu ada ini yang tadi kontennya, kebakaran, detik-detik, prarekonstruksi, ojol teriak potongan, terus ada before after nanam. Nah, di sini sudah muncul semua ya. Untuk selanjutnya menggunakan tabel HTML yang ada di modul. Untuk kodenya kita running. Setelah itu isinya adalah sesuai dengan modul yang sudah di upload tadi. Untuk jabatan direktur tunjangan adalah 1.500.000. Untuk kabak tunjangan 1 juta, yang sudah sesuai dengan isi dari tabel yang sudah diupload, yaitu berbentuk HTML. Yang selanjutnya scraping data online shop. Nah, untuk online shopnya contohnya adalah www.frankana.de. Nah, di sini kita tulis perintahnya, lalu kita mendownload data-data yang ada di web tersebut. Maka isi dari data tersebut akan muncul. Nah, secara garis besar import library yang digunakan untuk query website yaitu request, excelwt, beautiful shop, dan URL lib. Yaitu untuk menentukan URL yang dituju adalah www.frankana.de/multimedia.html. Nah, untuk hasilnya disimpan, maka isinya adalah price dari produk online shop yang ada di frankana.de. Lanjut untuk pertemuan 6, yaitu mendownload file CSV, lalu dimasukkan ke database. Yang pertama download dulu, lalu masukkan database MySQL menggunakan phpMyAdmin. Terus kemudian buat database baru bernama tugas Big Data 6. Nah, setelah dibuat, maka kita akan melakukan extraction, transform, dan load untuk membentuk tabel region di database. Nah, setelah itu para kode tersebut menghubungkan kode dengan database yang sudah dibuat di phpMyAdmin. Nah, setelah terhubung, membaca file dari CSV tersebut, kemudian ditransform dan mengambil data pada kolom region dan country dengan filter. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya melakukan extraction, transform, dan load untuk membentuk tabel sales. Nah, kita import dulu. Pada kode tersebut dikoneksikan dengan database tugas Big Data 6 yang sudah kita buat. Nah, setelah terhubung, maka akan muncul tabel region dan sales seperti ini. Selanjutnya membuat script untuk melakukan query dari tabel dan menampilkan data total profit tiap region. Nah, ini untuk region misal Australia dan ASEAN, untuk profitnya segini. Nah, pada dasarnya tujuan konversi data di SQL ke dalam suatu data frame menggunakan pandas. Untuk tahapannya yang pertama import dulu, lalu koneksikan
Python. Yang ketiga baca query MySQL, lalu konversikan variabel, lalu ditampilkan. Nah, terakhir buat exception. Selanjutnya untuk praktikum ke-7 yaitu data processing. Tahapannya untuk data kosong, mengambil data yang ada di modul 3 yaitu yang sudah kita upload, yaitu insurance.csv dan data3.csv. Ini adalah untuk menampilkan insurance. Selanjutnya melakukan pengolahan dataset yang kita miliki dengan coding dan output. Dataset 0 sum, untuk hasilnya adalah age, sex, BMI, children, smoker, region, dan charge. Nah, dari output menunjukkan bahwa kolom sex, BMI, children masing-masing terdapat missing value, dan pada kolom region terdapat 2 kolom data missing value. Selanjutnya memanggil dataset dengan nama data3.csv. Kita akan read CSV untuk data miss, untuk nilai UTS dan nilai UAS-nya. Untuk cek missing value-nya kita ketikkan data is null. Untuk hasilnya nilai UTS ada 1, nilai UAS-nya ada 1. Selanjutnya memberikan tanda untuk data missing value, yaitu untuk memudahkan kita untuk melihat data kosong. Nah, untuk data kosongnya berada di nilai UTS nomor 5 dan nilai UAS nomor 10. Selanjutnya membuat dataset baru. Kita import create dataset untuk nama, berat, dan tinggi, lalu kita running, maka akan muncul tabel nama, berat, dan tinggi, dan nama-nama tersebut sudah terisi dengan value-nya. Untuk data yang nol atau NaN dalam proses pengolahan data akan menjadi masalah apabila ukurannya terlalu besar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, data kosong dapat diisi dengan nilai estimasi atau nilai rata-rata. Kita ketikkan, lalu maka akan terisi nilai tersebut. Nah, ini untuk yang variabel rata-rata sama. Selanjutnya implementasi scaffolding, filtering, tokenize, dan stemming. Pertama kita ketikkan pip install sastrawi. Nah, jika sudah terinstall, kita import. Untuk scaffolding adalah mengkonversi keseluruhan teks dalam dokumen menjadi suatu bentuk standar. Untuk filtering itu mengambil kata-kata dari hasil token. Stemming adalah memperkecil jumlah indeks yang berbeda dari suatu dokumen. Untuk tokenizing adalah tahap pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Baik, kita masuk ke pertemuan ke-8. Pertama, load data image, data cancer. Nah, di sini kita import datanya yang sudah kita upload.
Nah, kita upload dataset dari link ini. Nah, setelah itu maka akan muncul angka data image dan data cancer. Jumlah image-nya 569 dan total data cancer-nya adalah 30. Yang selanjutnya menambahkan satu atribut sebagai target baru dengan coding berikut. Kita ketik, lalu akan muncul dataset yang berjumlah 569. Selanjutnya label, kita ketik 569 dan 1, maka hasilnya muncul 569 dan 31. Nah, pada di atas menggunakan baris kode brace target dan mengecek shape-nya dengan menulis kode brace label.shape. Kemudian dengan nanti kita meng-shape brace label untuk mengconcatenate brace label dengan brace data. Untuk yang ketiga adalah menampilkan fitur dataset. Kita import dulu pandas. Nah, kode di atas mengimport pandas untuk membuat data frame data final untuk menampilkan data dalam bentuk tabular. Kemudian menampilkan fitur pada dataset dengan menuliskan baris kode fitur brace fitur underscore names dan fitur. Selanjutnya menampilkan isi dataset dengan 31 fitur tambahan dengan diberi nama tabel. Fitur label sama dengan np.append fitur label. Maka hasilnya akan menampilkan tabel dari dataset yang sudah kita upload. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya mengganti isi label atau replacement. Nah, di sini dataset label replace 0 di replace ke Benning. Selanjutnya yang dataset label replace 1 diganti Malignant. Nah, maka akan muncul dataset yang sudah di replace. Yang selanjutnya normalisasi dataset. Untuk mengaplikasikan normalisasi, setiap fitur data harus didistribusikan secara normal sehingga akan memperhitungkan distribusi ke rata-rata dari 0. Mengecek nilai rata-rata dan deviasi standar. Untuk kodenya np.main dalam kurung x np.std dalam kurung x. Maka hasilnya akan menampilkan sebagai berikut. Lalu kita normalisasikan database, maka akan muncul fitur-fitur yang sudah kita convert fiturnya jadi format tabel dengan data frame. Selanjutnya mereduksi fitur dataset dari 30 fitur akan dijadikan 2 fitur. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur kolom principal komponen 1 dan principal komponen 2 dari dataset yang sudah kita upload. Lalu plotting hasilnya. Nah, di sini untuk hasil plottingnya ada principal komponen yang kedua dan yang ke satu. Untuk X-nya yang warna merah itu Benning dan yang warna hijau untuk Malignant. Nah, intinya adalah melakukan visualisasi plotting dari 569 sampel yang meliputi principal komponen 1 dan 2. Nah, visualisasi tersebut memberikan insight kepada kita tentang bagaimana sampel terdistribusi dalam 2 kelas. Nah, grafik tersebut dapat mengamati bahwa 2 kelas yaitu Benning dan Malignant diproyeksikan ke ruang 2 dimensi, dapat dipisahkan secara linear.
Nah, untuk selanjutnya ada load data image, data cancer. Nah, kita import pandas dulu. Untuk load datanya kita menggunakan sales sama dengan pd.read.csv. Nah, csv ini yang adalah csv yang sudah kita upload. Nah, untuk hasilnya 100 dan 14. Lalu menambahkan satu atribut target baru, yaitu sales index. Totalnya adalah 100. Lalu kita impor nampinya. Untuk final sales data sama dengan np.concatenate sales dan label. Salesnya adalah 100, labelnya adalah 15. Lalu kita menampilkan fitur dataset. Kita impor final sales datanya, ada region, country, item data, sales channel, order priority, dan sebagainya. Nah, untuk data frame, data final menampilkan data dalam bentuk tabular, kemudian menampilkan dataset dengan menuliskan baris kode fitur sama dengan sales fitur underscore names dan fitur. Yang selanjutnya menampilkan isi dataset dengan 15 fitur. Nah, di sini sudah menampilkan fitur-fitur dataset yang sudah di-upload. Baik, selanjutnya untuk pertemuan ke-9 kita impor dulu datasetnya. Nah, di sini kita upload data brandsize.csv. Nah, kita baca dulu datanya. Isinya tabel. Ada 39 tabel. Terus selanjutnya kita akan manipulasi data, yaitu melihat jumlah data dan banyak kolom atau atribut. Kita ketikkan data.shape, maka akan muncul 40 dan 8. Jumlah datanya 40 dan banyak kolom atau atributnya adalah 8. Selanjutnya menampilkan nama-nama variabel. Kita ketikkan data.column. Nah, nanti akan muncul kolom-kolomnya. Ada gender, fisik, VIQ, PIQ, weight, height, MRI, count. Selanjutnya menampilkan beberapa variabel kolom. Kita akan mengprint data dari gender. Nah, di sini akan muncul total dari gender-gender yang sudah ada di datasetnya. Selanjutnya kita akan menampilkan data dari gender dan VIQ. Maka akan muncul tabel gender dan VIQ dari semua data yang ada di dataset tersebut. Lalu menghitung ukuran pusat. Nah, menghitung rata-rata untuk satu variabel menggunakan data dalam kurung tanda petik VIQ.min, maka akan muncul 112,35. Selanjutnya menghitung rata-rata untuk data tertentu terhadap sebuah variabel. Misal akan dihitung nilai rata variabel VIQ khusus untuk data pasien perempuan, maka kita menggunakan data gender sama dengan female VIQ, maka akan muncul rata-rata variabelnya, yaitu 109,45. Untuk menghitung nilai median, data VIQ titik median, maka mediannya akan muncul. Selanjutnya mencari nilai maksimal dan minimal dari sebuah data. Kita contohnya data gender dari female dan VIQ. Untuk minimalnya adalah 71 dan maksimalnya adalah 150. Selanjutnya menampilkan nilai minimal dan maksimal dari sebuah variabel. Kita menggunakan variabel VIQ. Untuk X sama dengan data VIQ max, Y sama dengan data VIQ Y. Untuk printnya X, Y. Untuk maksimal adalah 150 dan minimal adalah 71. Selanjutnya menentukan ukuran sebaran data. Menghitung nilai deviasi standar sebuah variabel dari dataset. Kita impor dulu brandsize.csv, lalu
kita ketikkan df sama dengan data, maka akan muncul tabel. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus deviasi standar. Misal akan dicari nilai deviasi standar dengan cara buat inisiasi variabel tersebut. Setelah itu berikan fungsi deviasi standar yang sudah didefinisikan, yaitu VIK sama dengan df dalam kurung VIK. Maka tabel VIK akan muncul nilai standarnya. Apabila data dari sebuah variabel yang nol dan diberikan fungsi stdef, maka nilai deviasi standar tidak muncul angka, tetapi muncul NaN. Nah, ini tidak muncul nilainya. Nah, ketika menjumpai data NaN, diestimasi dengan min agar dihitung deviasi standarnya menggunakan df height, dan kita fill isi df height dan min. Nah, min di sini kita akan presentasikan nilai dari height. Setelah itu maka akan muncul nilainya. Setelah itu yang kelima, ketikkan script berikut ini. Selanjutnya ada plotting data. Nah, untuk data dari dataset tersebut kita impor dulu from pandas plotting import scatter metric. Nah, di sini kita menggunakan plotting scatter. Untuk isinya ada weight, height, dan emericon. Lalu akan muncul plotting data dari ketiga variabel tersebut. Lalu ada print luasnya 5 kali luas. Baik, lanjut untuk praktikum 10, yaitu clustering. Nah, kita menggunakan dataset yang ada di Google Drive yang sudah kita upload. Yang pertama kita import ke Google Drive dulu. Nah, setelah itu kita impor NumPy, impor Panda, terus kita akan memunculkan scatternya, nilainya. Nah, centers adalah jumlah cluster yang akan dibuat untuk dianalisis, sementara cluster underscore std adalah standar deviasi dari cluster, yang artinya semakin rendah standar deviasi semakin dekat titik data dalam cluster yang diberikan. Nah, di grafik tersebut dikelompokkan menjadi satu cluster saja dengan kode center 1. Titik data juga terlihat sangat tersebar di setiap cluster tersebut karena menggunakan cluster standar sebesar 9.0. Selanjutnya algoritma K-means. Nah, kita ketikkan, lalu akan muncul beberapa metode untuk memilih K yang bergantung pada domain knowledge dan aturan-aturan praktis. Elbow method adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah cluster yang optimal. Dalam metode ini, jumlah jarak pengamatan dari centroid cluster disebut WCSS. Nah, kemudian menggunakan metode fit predict yang mereturn untuk setiap observasi yang termasuk dalam klaster tempat klien berada dan sekaligus akan mengembalikan nomor klaster menjadi vektor tunggal yang disebut Y K-means. Lalu kita visualisasikan, maka akan muncul dua titik. Selanjutnya ada hierarchical clustering. Kita panggil data yang ada di modul sebelumnya, yaitu brainsize.csv. Nah, di sini kita impornya, maka akan muncul tabelnya.
kita akan melakukan clustering untuk variabel 2 dan variabel 3 dan diberi nama variabel X. X sama dengan data ilogs 2 dan 3 value-nya. Nah, akan muncul arraynya. Jumlah data sebanyak 40 dengan 2 variabel, kolom 2 dan kolom 3. Selanjutnya kita buat dendrogramnya. X titik shape, yaitu tadi X nya pada 40, shape-nya adalah 2 untuk dendrogramnya. Maka akan muncul. Selanjutnya kita menggunakan notasi steno untuk menampilkan sampel milik kategori sebagai warna tertentu. Akan ditampilkan 2 klaster dari data di atas. Maka akan muncul 2 buah titik berwarna merah dan berwarna biru yang sudah kita presentasikan di kode sebelumnya. Color sama dengan red, color sama dengan blue. Baik, selanjutnya untuk pertemuan 11 yaitu classification. Di sini akan digunakan beberapa classifier method, yaitu KNN, SVM, dan FBS. Nah, libnya kita upload dulu CSV-nya, terus kita import. Nah, kita gunakan iris.csv. Nah, terus tadi kita baca dulu, terus kita print data .head 5 dan kita akan melebihkan 5 data dari iris.csv tadi. Nah, load dataset iris.csv dengan fungsi pandas, yaitu read csv, kemudian letakkan kode tersebut di dalam variabel bernama data, lalu cetak 5 baris pertama dataset. Terdapat 6 fitur kolom yang akan kita drop. Satu fitur yaitu LD dengan coding di bawah ini. Nah, di sini drop kolom ID, print data head. Nah, ini data headnya. Variabel atau kolom ID tidak berpengaruh terhadap spesies, maka dari itu drop kolom tersebut supaya dataset terlihat lebih bersih. Nah, kita gunakan fungsi drop untuk menghilangkan kolom ID beserta isinya. Membuat variabel X terdiri dari 4 fitur dan variabelnya merupakan kelas atau target, yaitu spesies. Koding pembagian variabelnya ada di bawah. Nah, di sini X data ilog min 1 value-nya. Untuk Y sama dengan data spesies. Untuk isi datanya adalah sebagai berikut. Maka kita ketikkan Y, maka akan muncul spesiesnya. Y sama dengan spesies. Nah, di sini ada banyak 150 data Y untuk spesies. Dari dataset di atas, data akan dibagi menjadi data train dan data testing dengan menggunakan modul. Dari sekalian agar dapat membagi data train. Data train akan kita pakai sebanyak 80% dan testing 20%. Nah, kita ketikkan print xtrain dan print ytrain. Kita bandingkan dua klasifikasinya, yaitu SVM dan KNN. Nah, kita dibandingkan KNN-nya dan SVM. Pertama, kita tuliskan model yang digunakan, yaitu Nextboard 5. Kemudian kedua model machine learning kita fitkan pada xtrain dan ytrain, lalu prediksikan kinerja tersebut dengan data tes, yaitu baris kode SVC prediction, SVC model predicts X test, dan KNN prediction sama dengan KNN model predict X test. Nah, setelah model didefinisikan, selanjutnya akan dilakukan prediksi dari hasil permodelan di atas. Ini kodenya, maka akan muncul hasilnya sebagai berikut. Nah, dari dua metode di atas, KNN mempunyai hasil yang lebih baik dibanding dengan SVM. Apabila melihat hasil prediksi SVM dan KNN,
kita tinggal ketik svce underscore prediction, maka akan muncul untuk KNN sama KNN underscore prediction, prediksi dari dua buah baik. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 12, visualisasi panda dan plotly. Nah, kita langsung ke praktiknya. Pertama, import library untuk memproses data dan plotting. Kita menggunakan iris.csv yang sudah kita upload tadi di Google Drive. Nah, setelah itu menggunakan klasifikasi support vector machine, kita menggunakan modul SVM dari scikit-learn. Import sklearn.svm as svm, lalu load dataset iris yang tadi kita upload untuk linknya, lalu akan muncul datasetnya berupa tabel dari iris.csv. Nah, buat fungsi bernama name to number, name yang berguna untuk mengubah nama bunga string menjadi angka supaya bisa diproses oleh model machine learning yang nanti kita buat. Bunga iris setosa diubah menjadi 0, sementara bunga iris versicolor diubah menjadi 1. Nah, iris setosa return 0 if name iris versicolor return 1. Nah, karena membuat mobile 2D mengambil dua kolom saja, yaitu petal length cm dan petal width cm. Kemudian kita lihat shapes dari x dan y. X sama dengan np-array, petal length dan petal width. Y sama dengan np.array, name to number, for name in the species. Lalu kita ketikkan accept dan accept, maka akan muncul nilai dari titiknya. Untuk melakukan plot pada decision boundary pada linear model, kita definisikan fungsi def make mass x, y, h. Nah, fungsi ini mengambil dua vektor yaitu x dan y sebagai input. Parameter h adalah step size dalam proses plotting ini. Fungsi ini mereturn pasangan x dan y, di mana x dan y adalah matriks dengan set yang sama. Kita tuliskan x min, x max, y min dan y max. Nah, returnnya np.masgir x min, x max dan h. Selanjutnya ada fungsi defplot kontur m, x dan y, digunakan untuk memplot decision boundaries untuk classifier m, x dan y. Lanjut dengan model M dan matriks 2D X, fungsi ini memplot data-data dari X dan decision boundary. Untuk kodenya sebagai berikut. Pertama, dengan model linear regulasi parameter di set ke 100.000, yang berarti tidak ada regulasi. Nah, kita ketikkan untuk hasilnya 0,96 untuk plot data boundary support vector machine dengan linear kernel, maka akan muncul tabel dari petal width dan petal length. Nah, di sini akan muncul. Nah, SVM pertama memisahkan setosa dari versicolor. SVM kedua memisahkan setosa dari virginisa. Nah, dipisahkan. SVM ketiga memisahkan virginisa dari versicolor. Selanjutnya kita buat model Gaussian kernel. Nah, di sini akan muncul sebuah pembatas dari tiap titik-titik. Lalu setelah itu buat model polynomial kernel of degree 3. Nah, maka akan muncul. Lalu set parameter
degree polinomial kernel menjadi lebih tinggi, yaitu dengan nilai 5. Kita ketikkan support vector machine dengan polynomial of degree 5. Nah, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Baik, kita lanjut ke pertemuan 13, yaitu visualisasi menggunakan seaborn. Nah, di sini scatter plot dan grafik garis kita menggunakan dataset dari iris.csv. Kita import dulu, lalu kita read data iris.csv, lalu akan kita melakukan print atau cetak data head yang ke-20, maka akan muncul. Lalu kita akan visualisasikan dengan scatter plot, yaitu X-nya adalah sepal length cm dan Y-nya adalah sepal width cm, maka akan muncul scatter plotnya. Selanjutnya menampilkan visualisasi dengan grafik garis atau line plot. Nah, di sini AY sama dengan SNS titik line plot. Nah, kalau tadi menggunakan scatter plot, sekarang menggunakan line plot, yaitu garis, maka akan muncul garis dari sepal width cm dan sepal length cm. Yang nomor 2, distribusi normal iris.csv. Nah, di sini data sama dengan np random, normal size sama dengan 100, sns dot displot dalam kurung data, maka akan memunculkan data grafik dari iris csv. Terus selanjutnya mencari data set bebas dari sumber dan melakukan visualisasi. Nah, kita menggunakan dataset dari Kaggle, data penguin. Nah, kita import library-nya. Lalu setelah diimport, kita menampilkan dataset. Isi dari dataset tersebut yaitu penguin size.csv. Lalu kita print penguin head. Untuk data headnya ada seperti ini. Lalu kita ketikkan penguin is null sum, maka akan muncul dataset yang kosong. Lalu isi data yang kosong dengan rata-rata, maka akan muncul tabelnya. Sama seperti yang tadi kita isi data nolnya, maka akan muncul. Nah, setelah selesai, lakukan visualisasi dengan seaborn. Yang pertama menggunakan scatter plot. Nah, kita visualisasi scatter plot data penguin tadi, kita ambil X-nya adalah Kalman length dan Y-nya Kalman depth, maka akan muncul. Lalu kita munculkan grafik garis atau line plot. Nah, SNS line plot X dan Y yang sudah tadi ditentukan dari data penguin CSV. Lalu kita distribusi normal size 100, maka akan muncul tabelnya. Baik, kita lanjut untuk pertemuan 14. Nah, kita lanjut adalah mengimport. Import dulu kita menggunakan CSV, menggunakan CSV dari Netflix data.csv. Nah, lalu kita akan memunculkan Netflix headnya 5 kolom, 5 baris, maka akan muncul data dari CSV tersebut.
kita ketikkan Netflix .shape. Nah, total dari shape-nya ada 5.967. Lalu untuk kolomnya ada, untuk melihat kolom kita ketikkan Netflix titik kolom. Nah, maka akan muncul kolom-kolomnya. Selanjutnya kita ingin melihat info dari isi CSV Netflix-nya. Kita ketikkan Netflix titik info kurung buka kurung tutup, maka akan muncul data-data info dari Netflix CSV. Nah, kita akan mencari data kosong yang ada di Netflix. Nah, ini ada beberapa data kosong. Setelah itu kita ketikkan case unavailable, lalu production country unavailable, dan director unavailable, maka akan muncul lalu kita drop release date, rating, duration, dan IMDb score. Setelah itu kita Netflix info, maka info dari Netflix CSV tadi berubah. Selanjutnya nah, di sini ada hasil dari plotting Netflix CSV dengan 10 negara produsen konten terbanyak. Nah, untuk datanya kita ambil dari Netflix.csv tadi. Nah, di sini ada beberapa negara. Lalu kita akan petakan di sebuah peta. Nah, di sini negara-negara tersebut akan dipetakan berdasarkan warna yang sudah di set. Lalu kita memunculkan konten berdasarkan ratingnya. Kita order dari Netflix rating value con, maka akan muncul. Lalu kita genre konten dari Netflix. Nah, di sini kita menggunakan kolom genre. Nah, di sini data-data yang diambil dari Netflix.csv tadi kita ambil datanya, maka akan muncul. Lalu kita ingin melihat rating film dan TV show, kita gunakan order dari data-data Netflix.csv tadi. Nah, maka akan muncul rating film dan TV show-nya. Lalu kita coba ingin melihat rating film di Amerika, maka kita ketikkan US Netflix Production Country United States. Nah, ketika sudah muncul, maka akan kita order dari data-datanya. Kalau kita coba melakukan rating film dan TV show di Indonesia, maka kita ganti di sini rating film, TV and show di Indonesia. Maka untuk country kita karena Indonesia, di sini kita pakai IDN. Selanjutnya kita lihat jumlah konten pada 10 tahun terakhir. Dari data tersebut kita ambil release year title. Nah, selanjutnya kita ambil aktor
yang paling sering muncul di Netflix. Nah, tadi data ini adalah data dari netflix.csv yang sudah kita upload tadi, maka akan muncul. Selanjutnya kita tampilkan durasi konten yang paling banyak dari data set tersebut. Selanjutnya ada presentase jenis konten. Nah, untuk presentasenya, lalu ada skor IMDb terbanyak, dan yang terakhir ada direktur sutradara dengan konten terbanyak. Baik, sekian penjelasan sedikit dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.